Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Tiada untian kata yang patut kita ungkapkan di pagi yang penuh berkat ini, melainkan marilah kita sanjung panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya agar rahmat-Nya terus mengucur tanpa henti kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada hamba dan utusannya, pembawa dan penyebar risalahnya, serta uswatun hasanah kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di masa setelah kehidupan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Alunan takbir, tahlil dan tahmid yang berkumandang dari sejak masuknya waktu maghrib hingga saat ini adalah manifestasi atau perwujudan keimanan dari setiap muslim akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang hak kita sembah dan tiada pula zat yang patut kita sanjung dan puji melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah satu di antara 4 bulan dalam Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini Allah anjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama, seperti misalnya puasa Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Dalam bulan ini pula Allah wajibkan pada umat Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, dan dalam bulan ini pula Allah anjurkan untuk melaksanakan salat Idul Adha sebagaimana yang kita laksanakan pagi ini, dan diperintahkan pula bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Adalah Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Lajisnu PBNU, yang bertindak sebagai khotib dalam khutbah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yaqub Khalil Qaumas selaku Amirul Haji Indonesia
bukti, yaitu bukti pencarian ridho dari hakikat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka siap meninggalkan tanah air dan keluarganya serta semua atribut keduniaan lain yang disandangnya. Kedua, bahwa pentingnya menghormati orang tua yang pada tahun ini menjadi tema Haji Indonesia, yaitu Haji Ramah Lansia. Ia mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa saja yang menghormati dan memuliakan orang tua, maka akan diutus baginya orang lain yang akan memuliakannya saat ia sudah tua. Ketiga, bahwa doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, yaitu saat seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia tengah berada di padang Arafah untuk menunaikan salah satu rukun haji, yaitu wukuf. Kita doakan semoga para dhuyufur rahman Indonesia, para jamaah haji Indonesia, semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kekhusyuan dalam menjalankan ibadah haji saat ini dan kembali ke tanah air, membawa predikat haji hajjah yang mabrur mabrurah. Amin. Dan bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yang fadilahnya atau keutamaannya bagi yang menjalankannya dapat menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, yaitu setahun yang telah berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Keutamaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaum Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini Kamis 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan 29 Juni 2023, kita kembali merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini disebut juga dengan istilah Yaumun Nahr, Hari Raya Kurban, karena setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban bagi umat Islam yang diberi kenikmatan berupa keluasan atau kecukupan rezeki, diperintahkan untuk berkurban. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Berbicara tentang kurban, maka kita diingatkan kembali kepada pribadi-pribadi mulia, pribadi-pribadi luhur dan agung yang harus kita teladani. Siapa mereka? Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua istrinya Siti Hajar, dan yang ketiga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita simak keteladanan mereka. Pertama, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang peletak fondasi ketauhidan. Beliau tidak begitu saja mengikuti sesembahan yang telah dilakukan oleh kerajaan Namrus dan rakyatnya, yaitu menyembah berhala. Dengan penalarannya yang amat dalam, ia mencoba mencari untuk menemukan siapa Tuhan yang hak untuk disembahnya. Kisah pencarian Tuhan oleh Ibrahim termaktub dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 75 hingga 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la
wa ma ana minal musyrikin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Ayat di atas menggambarkan tentang proses yang dilalui Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menemukan Tuhan yang seharusnya ia sembah. Bukan bintang, bukan bulan, dan bukan pula matahari yang oleh kebanyakan masyarakat pada masa itu dijadikan sesembahan. Dia telah menemukan Tuhannya pada agama yang lurus dan berpaling dari kemusyrikan. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melaksanakan perintah dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tersebut diperlihatkan ketika Nabi Ibrahim telah membina rumah tangga yang cukup lama dengan Siti Sarah, tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Atas izin istrinya yaitu Siti Sarah, kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan hamba sahayanya yaitu Siti Hajar. Beliau selalu bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keturunan yang soleh yang akan meneruskan risalah kenabiannya. Maka dari pernikahan dengan Siti Hajar inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang soleh, sebagaimana termaktub dalam surat As-Saff surat ke-37 ayat 99 hingga 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kesabaran lain yang diperlihatkan adalah ketika beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putra yang amat dicintainya itu sebagai kurban, yaitu Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan, perintah yang amat berat itu kemudian beliau laksanakan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua adalah keteladanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang istri dan sekaligus ibu pejuang yang bersahaja. Hal itu diperlihatkan ketika dia dan anaknya Ismail ditinggal sendiri oleh suaminya di padang tandus dalam waktu yang cukup lama. Perbekalan makanan dan minuman pun habis. Ismail mulai memperlihatkan rasa lapar dan haus yang ditandai dengan suara tangisnya. Maka tumbuhlah naluri seorang ibu bagaimana agar Ismail dapat bertahan hidup. Siti Hajar pun pergi meninggalkan Ismail untuk mencari air dengan susah payah, harus menaiki dan menuruni antara dua bukit yaitu Sofa dan Marwa sampai 7 kali bolak-balik, tetapi tidak ditemukan juga sumber air. Akhirnya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dilihatlah bahwa di dekat Ismail ditinggal sendiri itulah keluar sumber air yang kini dikenal dengan sumur Zam-Zam. Peristiwa perjuangan Siti Hajar dengan menaiki
Ismail adalah figur seorang anak yang soleh, taat dan sabar dalam melaksanakan perintah dan menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperlihatkan ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dirinya perihal mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail untuk dijadikan kurban. Dialog kedua insan mulia tersebut termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 hingga 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya Allah akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Mendengar jawaban yang sabar dan tulus dari anaknya itu, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih Ismail. Dan di saat proses itu berlangsung, maka Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan seekor gibas atau kambing yang besar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 106 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu gibas atau kambing. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimahullah. Kita semua berharap semoga hewan yang kita korbankan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar harapan tersebut dapat terkabul, maka landasilah kurban kita dengan dasar keikhlasan dan ketakwaan padanya. Hewan yang kita sembelih sesungguhnya hanyalah merupakan simbolis, sebab yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah dari hewan itu, melainkan karena keikhlasan dan ketakwaan dari yang berkorban. Hal itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimahullah. Dari uraian di atas dapat saya simpulkan. Pertama, bulan Dzulhijjah adalah satu di antara 4 bulan dalam Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan tersebut Allah
hakikatnya adalah mengorbankan apa yang kita cintai dan memotong serta melenyapkan sifat-sifat binatang seperti sifat rakus dan sifat ingin menang sendiri sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bercermin pada keteladanan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Ismail. Mereka lakukan perintah Allah tersebut dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan padanya. Itulah hakikat kurban yang insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Akhirnya kita berharap semoga ibadah puasa sunnah yang kita kerjakan dengan hewan kurban yang kita persembahkan pada hari ini dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saudara-saudara kita, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji, diberikan kesehatan, keselamatan dan mendapatkan balasan surga karena kemakmuran yang dapat disandangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alaihi 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma
Tell me